Selamat malam semuanya, ya ini Aftok edisi 5 Agustus 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide konsultasi yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir kemarin 4 Agustus. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Oke, kita masuk ke pembahasan IHSG. Hari ini IHSG ditutup rebound, menguat 0,6% dan masih dalam proses koreksi ya, belum ada perubahan. Untuk sementara ini masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Aftok sebelum-sebelumnya ataupun di stock call. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas SMDR untuk trading. Oke, kita lihat. Oke, untuk SMDR secara teknikal saat ini sedang terkonsolidasi ya, di rentang 368 dengan support ya. Ini yang memungkinkan di 300 ya. Ini ada level support level di 310 sampai dengan 298. Jadi untuk trading, strategi trading di saat konsolidasi ya, ini juga ada indikasi seperti ini. Jadi buy on weakness di bawah 314, masuk di area 310 sampai dengan 298 ya. Seperti itu untuk target tentunya di area saat ini 340 sampai dengan 360-an. Begitu. Malam Pak, izin konsul Rekom PTR KPIG tempo hari ini lanjut naik. Info target berikutnya Pak Yev. Terima kasih, sehat selalu Bapak dan tim, terima kasih doanya. Oke. Luar biasa hari ini kenaikan KPIG ya. Kita cek dulu berapa target yang direkomendasikan di private trading room. Ini rekomendasi beberapa hari yang lalu, hari Senin. Enggak ding, hari Minggu lalu, akhir Jumat ya. Kita rekomendasikan di hari Jumat. Baru di hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi rekomendasinya beli di 171.172. Di hari Senin kemarin sempat cuma bergerak di area-area ini aja ya. Bahkan kita lihat ini pergerakannya cenderung flat sebelumnya ya, dan hari ini baru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Target sudah tercapai semua. Untuk saat ini target selanjutnya ya, setelah saat ini di harga saat ini relatif berada di target ya, di ekstensi 1,6. Target selanjutnya di 234 ya. Begitu. Jadi ini sudah seharusnya idealnya take profit ya. Karena saat ini gap sedang coba untuk ditutup ya, yaitu gapnya di 236, area 242. Jadi untuk proteksi ya, Anda bisa proteksi di 200 ya. Seperti itu, bisa cut profit di situ. Cukup. Mohon pembahasan untuk saham BUKA secara jangka pendek. Apakah kenaikan sudah selesai atau masih ada potensi naik? Terima kasih, sehat selalu Pak Yuf dan tim, terima kasih doanya. Oke, kita lihat buka untuk potensi teknikal jangka pendek ya. Secara teknikal baru saja breakout ya, breakout dari resist sebelumnya. Ini resist area 150-an dan sepertinya ya buka masih ada potensi untuk melanjutkan ke area resist yang sebelumnya adalah support ya, yang mana ini adalah area 0,6 ya, 0,6. Jadi kemungkinan saham ini masih ada potensi untuk lanjut naik dalam jangka pendek menengah. Sementara ini memang sudah mencapai target terdekat di 170, itu adalah area 0,3. Kemungkinan ini bisa lanjut lagi dalam jangka pendek menengah ke 194 sampai dengan 206. Namun dalam prosesnya secara candlestick hari ini gap up ya, ada koreksi di 166 dulu atau meretest 155 sebelum lanjut naik ke area tersebut. Seperti itu. Jadi ada skenario turun dulu untuk membentuk higher low sebelum naik ke area target yang lebih tinggi. Begitu. Mohon analisa saham IOTF untuk swing. IOTF untuk swing sekarang ini secara teknikal
cenderung flat di area 93 dengan support di 84. Cenderungan masih turun ya. Saran saya masih nunggu di 74 sampai dengan ya mungkin di bawah 70 ini ya. Tapi kalau sudah di bawah 70 tentu saja tidak rekomen lagi untuk trading. Begitu, jadi masih tunggu. Mohon analisa NISP untuk investasi, berapakah harga yang ideal untuk mulai akumulasi? Jadi kalau kita lihat dari NISP itu kan sudah masuk ke rekomendasi kami di peer ya beberapa tahun yang lalu. Ya, dan saham ini sudah naik di 2023 yang lalu. Ya, kenaikannya ini sudah baru dimulai di 2023 kemarin. Jadi sudah cukup tinggi ya menurut saya. Kita cek dulu sebentar, kita cek di peer. Peer itu akumulasinya di bawah 1000 ya. 700-an. Jadi kalau sekarang harga di 1300, kita nanti akan coba lihat fundamentalnya. Apakah masih bertumbuh atau tidak. Kita cek dulu di NSP 2021 ya, kita rekomendasikan. Baru di 2023 saham ini perform ya. Jadi 2021 waktu itu NSP, nah ini ya kita switching dari gudang garam ya, saat itu kita cut loss. Peer melakukan cut loss di saham GGRM dan take profit Mayora saat itu, dan kita switching ke dua saham ya. Salah satunya adalah NSP, ini tanggal 13 September 2021. Saat itu harga masih segini. Tentu saja ini sudah naik, sudah cukup jauh ya. Jadi ya kalau Anda bertanya pada kami, patokannya adalah peer. Ini sudah naik 86%. Jadi growth-nya ini kemungkinan sudah terapresiasi ya dengan harga saat ini. Karena pertumbuhannya ini sebenarnya cukup bagus, namun memang harga sahamnya sudah mendahului lebih dahulu. Harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi untuk pertumbuhan ini. Jadi saya ulangi lagi, mungkin ada yang baru menonton Yev Talk ataupun yang baru belum pernah mendengarkan kata-kata saya atau statement kami terkait pandangan kami investasi itu seperti apa. Jadi prinsip dari investasi kami adalah mencari saham yang layak investasi dengan harga saham yang belum naik atau sedang turun. Itu adalah prinsip investasi kami. Cara kami berinvestasi seperti itu. Jadi kita mencari saham yang fundamentalnya layak seperti NSP ini, tapi harga sahamnya belum naik, dan yang kita harapkan ketika kita rekomendasikan saham itu malah justru turun. Sedang turun maksudnya, sedang downtrend. Gitu. Ini berbalik secara kondisi dengan Busander. Kalau Busander kan harus nyari yang uptrend. Ya, kalau kita di peer ataupun di peers, kita sedang mencari saham yang downtrend tetapi fundamentalnya bagus. Ya, tentu saja setelah kita rekomendasikan di 2021 saham ini bergejolak ya. Jadi 2021 itu kan di bulan September ya, saat itu mana sih ini ya, setelah kita rekomendasikan di bulan September saham ini turun ya, ini turun sekitar 13%. Ya, setelah akumulasi di bulan September itu saham ini turun 13%. Jadi saya rasa member peer ya harusnya bisa mendapatkan momentum akumulasi yang cukup panjang sebelum saham ini naik. Ya, jadi untuk fundamentalnya layak, namun harga sahamnya memang sudah terlalu tinggi untuk dibeli. Itu pandangan kami ya. Saat ini ada sangat memungkinkan mendapatkan saham yang mungkin lebih baik dari NSP dan belum naik dan malah justru sedang turun ya di peer. Di peer saat ini sedang mengakumulasi juga saham yang sedang turun ya. Ada sekitar mungkin ke depan akan ada rekomendasi, ada beberapa saham yang sedang kita distribusi, juga ada yang rencana kita masih menunggu momentum ya tentunya. Menunggu penurunan yang lebih dalam lagi supaya kita dapat harga yang cocok untuk kita investasi dengan fundamentalnya. Tapi untuk NSP ini saya ulangi lagi, saham ini layak investasi secara fundamental, namun secara harga saham sudah terlalu tinggi. Buat kami seperti itu. Jadi momentum investasinya yang paling ideal adalah di 2021 saat harga sahamnya sedang turun seperti ini. Ini kan turun ya. Saham ini turun ya. Seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi ketika banyak orang pesimis, kita akan optimis dengan sebuah saham dengan fundamental seperti NSP ini. Ya, jadi sekarang ini banyak sekali saham-saham yang masih belum
naik ya, ketika IHSG naik dan harga sahamnya malah justru turun padahal fundamentalnya sangat bagus. Banyak ya. Gitu ya, menurut saya pandangan saya seperti itu. Jadi saya akan selaras dengan apa yang dilakukan oleh layanan peer. Oke. Mau analisa saham ACS untuk swing punya di 472. Berapakah target TP1 dan 2-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, ACS sekarang ini masih dalam posisi menguji support ya. Supportnya ini sepertinya sudah teruji dan mulai ada sedikit memang ada potensi untuk swingnya. Bisa buy on breakout di 505. Ini tadi tanya ya, atau tanya TP ya. Sudah punya di 472. Sekarang harga di 484 ya, bagus. Berarti sudah punya modal yang cukup. Dengan proteksi di 472 atau 470, target terdekat. Ini kan tanya target TP1, TP2. Kita coba lihat secara teknikal jangka pendek. TP1-nya ada di 500, TP kedua di 525. Seperti itu. Izin konsul apa ini? CDIA secara TA jangka pendek apakah ada potensi turun? Ini saham baru ya, mungkin belum bisa saya analisis karena indikatornya mungkin belum muncul semua. Nah, ini ya saham baru, tetapi kalau kita lihat candlenya seperti ini udah ngeri ya. Gitu. Kita akan lihat time frame jangka pendek sekali. Ya, ini saham ini termasuk saham yang naiknya cukup signifikan ya setelah IPO, dan tentu saja ini tidak mungkin masuk kita rekomendasikan di PTR ataupun layanan lain karena kita tidak bermain ataupun tidak trading ataupun berinvestasi merekomendasikan saham yang baru IPO. Tetapi kalau Anda bertanya, ini sangat lemah ya jawaban saya, karena saya harus bilang saya tidak memiliki kompetensi untuk menganalisa saham IPO yang indikatornya belum lengkap. Jadi saya akan coba untuk melihat, dan pandangan saya seperti teknikal jangka pendeknya ini cenderung ke koreksi ya dengan candlestick yang terbentuk. Ini sangat lemah sekali. Saya harus bilang prediksi dan analisa saham yang mungkin lebih bisa dianalisa aja lemah, apalagi saham yang baru seperti ini, karena harus bisa menjaga ekspektasi dengan prediksi ini. Kita lihat dari cenderungannya ini sudah mulai koreksi ya, jadi kemungkinan ini akan ABC. Jadi ABC-nya ini kita akan coba strukturnya akan seperti apa nantinya, karena di sini ada shadow yang cukup terlihat. Jadi dengan seperti pembentukan B yang cukup signifikan ini, kita akui saham ini cukup agresif dalam artian di sini ini tentunya merefleksikan potensi return yang tinggi, juga resiko yang tinggi. Ini harus dipahami ya, jangan sampai kita hanya melihat naiknya ini ya. Naiknya ini kan besar. Tentu saja kalau Anda mungkin beli di bawah sini profitnya kotos-kotos gitu ya kalau bahasanya anak sekarang. Tetapi harus diingat bahwa kenaikan yang signifikan seperti ini juga akan mengandung risiko yang tinggi apabila kita tidak memahami itu. Sehingga kalau untuk trading, saran saya sih menunggu koreksi ini terjadi dulu ya, baru akan melihat potensi lanjutan untuk kenaikan tren naiknya ini yang masih sangat baru ini gitu ya. Jadi jangka pendek saya rasa ini saham ini harusnya koreksinya masih lanjut ya. Terdekat kita lihat C-nya ini berada di, B-nya ini berada di 0,7, artinya C-nya bisa di 0,3 atau 0,2. Sorry, bukan ini ya, sebentar. Kita coba lihat, konstruksikan berapa potensi koreksinya dari sini ya. Jadi berada di area 0,7 ya, di 16.15. Jadi kemungkinan akan berada di area 1620 ini ya, potensi jangka pendeknya. Oke, masih potensi turun untuk koreksi ya maksudnya. BRMS untuk swing TP12 di level berapa Pak? Saya saat ini punya di 438 sebesar 10 PV. Apakah masih bisa hold untuk swing? Sudah punya ya, di berapa tadi? Sorry. Di 438. Sekarang posisi saat ini swingnya sepertinya swing turun ya. Jadi seharusnya tidak saat ini untuk swing trading, karena di sini juga breakdown support. Ada potensi untuk dia turun ke bawah kembali di area support yang gap ini ya. Jadi saat ini kalau untuk swing trading, swingnya turun ya tentu saja sell ya, dengan potensi ke 400 seperti itu. Malam Pak ya, request ya, saham CGAS untuk trading TPSL-nya di berapa? Oke, kita lihat CGAS, Citra Nusantara. Oke, kemarin baru breakout dan cukup signifikan ya. Jadi idealnya memang buy on breakout di 100 ini.
ya. Kemudian saat ini sedang koreksinya ini sepertinya akan membentuk sebuah higher low. Nah, higher low ini kita harus bisa proyeksikan berapa potensinya. Ya, ada di 107 ya. Anda bisa tunggu di situ ya. Tunggu koreksi. Untuk target ya, nanti kita lihat setelah dia rebound baru kita akan bisa tentukan. Tapi kemungkinan ini akan berada di area saat ini ya, TP1-nya 114 atau 117 estimasi kami. Kemungkinan ini TP keduanya di 120 ke atas karena di sini terdapat sebuah shadow. Bantu analisa saham HGII buat trading, berapa TP dan SL-nya? Makasih Pak Yop dan tim, sehat selalu. Oke, kita lihat HGII. Oke, swingnya sudah terjadi hari ini, tepat di support. Oke, supportnya sudah terbentuk. Mungkin untuk saat ini bisa untuk swing ya, pullback, potensi pullback di 152 itu berapa persen ya, kita coba lihat dulu. Itu hanya sekitar 6%. Sampai dengan gap ini TP keduanya cukup ya, sepertinya gapnya ini di 159 atau 160, ini 12%. Jadi Anda bisa trading dengan TP terdekat di 151, TP kedua di 159 atau 160 dengan stop loss proteksi ketat di 136. Tolong bahas OBAT untuk trading minggu lalu, saya TP di 428 sesuai dengan rekomendasi Yeftok. Sekarang sepertinya cenderung turun. Mohon bahas strategi entry selanjutnya, bisa di harga berapa sekaligus TP dan SL-nya. Terima kasih Pak Yef, sehat selalu. Oke. Terima kasih doanya. OBAT mau buyback gitu mungkin ya. Mau buyback kah? Entry selanjutnya berarti buyback gitu ya. Oke, saat ini sedang koreksi ya. Kalau kita lihat di sini kan trennya turun dan dia rejection. Rejection di sini mungkin ada beberapa kali retest karena tren naik dari pullbacknya ini belum dipatahkan. Sehingga kita masih bisa berharap dengan potensi pullback lanjutan ya. Karena pullbacknya kemarin baru di level DCB yaitu di 416. Walaupun kemarin sempat ada shadow ya, didapat bonus di 450 ini. Jadi kalau misalkan Anda mau buyback, tunggulah retest area 388 atau 390 ini dan terjadi rebound. Anda bisa buyback dengan cut loss atau proteksi di 384 dengan TP terdekat di 428 sampai dengan 450. Seperti itu. Malam Pak Yef, izin bertanya apakah TPMA dan PBSA layak invest? Semoga Pak Yef dan keluarga sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih doanya. Oke, kita akan jawab TPMA ya, Transpower. Kita lihat dari historical dari saham TPMA sendiri, pernah kita rekomendasikan di Peers ya. Dan juga saya masih ingat bahwa ada konsultasi terkait saham ini di di Yeftok. Ya, jadi saya akan ulangi lagi, mungkin Anda bisa cari juga ya untuk referensi pembahasan sebelumnya. Anda bisa lihat di Telegram Yef Advisor tentu saja. TPMA ini sudah pernah kita bahas beberapa kali ya, misalkan di 30 Juli kemarin ya, Anda bisa tonton lagi Juni. Nah, saham ini itu pernah kita rekomendasikan di Peers tapi sudah cukup lama gitu ya. Jadi TPMA itu kita rekomendasikan di Peers ya, kita cek dulu ya di 2022. Nah, ini saya ulangi lagi ya, saat itu di 470. Tentunya saat itu saham ini tentunya ya belum naik gitu. belum naik ya, karena di di 2022 harga masih bergejolak di bawah 460 ini ya, 460, kemudian turun ke 340 bahkan. Jadi setelah kita rekomendasikan di akhir tahun 2022, saham ini masih mengalami penurunan hingga bulan Maret. Tentunya ini adalah kesempatan yang sangat baik ya, karena setelah masuk ke Peers, saham ini turun. Inilah yang kita maksud, ini yang kita cari. Saham yang kita maksud adalah layak fundamentalnya, harga sahamnya turun ya. Ini yang kita mau. Dan harga sahamnya barulah naik dan sudah naik 100% lebih setelahnya di Oktober 2024 yang lalu. Nah, tentunya dengan harga saham saat ini masih
masih cukup tinggi dengan 56% upside-nya dari harga rekomendasi kami saat itu di 400-an. Dengan demikian, secara fundamental dia sudah mengalami koreksi atau sudah melewati fase pertumbuhan maksimalnya, saat ini sedang mengalami koreksi dengan harga saham yang secara teknikal masih memungkinkan untuk turun lebih lanjut dengan seiring atau inline dengan fundamentalnya tadi. Jadi mungkin Anda bisa tunggu di 535 sampai dengan 470 saat harga ini sudah tercapai. Mungkin kita akan cek lagi fundamentalnya nanti apakah sudah mulai koreksinya ini sudah mulai berakhir atau masih berlanjut gitu. Jadi untuk saat ini menurut saya wait and see dulu. Oke, satu saham ya. Kalau ada saham yang lain bisa dikonsultasikan dengan advisor. Malam baik, apa kabar? Baik kabar saya, alhamdulillah. Untuk PWON, apakah like invest dan apakah sudah boleh dicicil di harga 352? Terima kasih sebelumnya, sehat dan sukses selalu. Pakuwon juga sudah saya pernah bahas dan saham ini salah satu saham yang secara fundamental tentunya like invest. Tetapi harga sahamnya memang belum di area best price. Best price-nya itu di berapa gitu kan. Nah, secara fundamental kita akan review sedikit ya pertumbuhannya seperti apa saat ini. Secara profitabilitas tentu saja ini sangat baik, sangat tebal karena ya salah satu revenue stream terbesarnya adalah saat ini sudah tidak terdampak COVID lagi gitu ya. Mall dan sebagainya itu sudah perform, jadi tidak sama dengan 2020 yang lalu ketika pandemi ya. Revenue dari segmen ini drop cukup signifikan dari 3 triliun turun menjadi 2. Dan saat ini sudah recover bahkan lebih tinggi daripada sebelum pandemi ya, di 3,8 hampir 4 triliun ya. Jadi ini sudah mulai masuk ke area yang sudah pulih, bahkan bisa katakan pertumbuhan ini yang berlanjut. Dengan harga saham yang saat ini turun, tentu saja ini merupakan belum merefleksikan dari fundamental yang sudah pulih bahkan sudah bertumbuh itu tadi. Nah, tadi saya sudah bilang fundamental like, dan tapi harga sahamnya ini belum masuk ke area best price. Memang belum area best price. Sekali lagi, best price adalah area yang memungkinkan tetapi belum memungkinkan untuk dapat dicapai tetapi tidak mudah. Jadi ini sudah pernah tercapai di saat koreksi kemarin di bulan 4 yaitu di 320-an ini, di mana ini adalah level 0,618, level yang sama saat pandemi ya gitu. Nah, kalau Anda mau akumulasi di harga saat ini kira-kira worth it atau tidak? Menurut saya sangat worth it walaupun di harga bukan best price ya. Jaraknya dengan best price itu sekitar 10%. Menurut saya risk 10% itu untuk investasi cukup kecil. Menurut saya loh, sekali lagi Anda boleh berpendapat, Pak, risiko 10% itu terlalu besar untuk investasi. Ya monggo silahkan ya. Kalau di trading ya tentu saja ini terlalu besar. Kalau trading kita nggak mau lebih dari 5%, tapi investasi ya bisa kita toleransi karena tujuan kita adalah jangka panjang dengan return yang lebih besar tentunya ya gitu ya. Jadi ini mohon jangan disamakan dengan trading. Kalau investasi itu berbeda ya. Kita mencari resikonya tidak sama, parameternya berbeda, persentasenya berbeda. Nah, potensi upside-nya ini menurut saya dengan pertumbuhan tadi, saya rasa dengan performance yang masih bertumbuh ya, bahkan lebih tinggi dari kinerja sebelum pandemi, saya rasa potensi upside-nya adalah peak performance sebelumnya, yaitu di tahun-tahun 2019. Itu jaraknya sekitar upside-nya sekitar 100% lebih dari harga saat ini. Jadi kalau Anda bertanya di harga saat ini bukan best price, tapi apakah menarik untuk investasi? Tentu saja jawaban saya sangat mudah, sangat menarik gitu ya. Tentunya investasi ini long term ya, tidak Anda beli sekarang ya mintanya minggu depan atau bulan depan naik gitu ya, jangan gitu ya Pak ya. Jadi kita seperti kasih contoh tadi, misalkan TPMA kita rekomendasikan bulan 12, bulan Maret malah turun tuh ya gitu, baru naik beberapa bulan kemudian. Nah itu pun juga kita nggak berekspektasi cepat-cepat gitu ya, kita sabar. Kalaupun ada seperti NSP kita rekomendasikan 2022, baru di 2021, baru 2023 dia naik sampai 2024 begitu misalkan. Jadi investasi itu hanya cocok untuk orang yang memang tipikalnya sabar gitu ya, nggak buru-buru gitu. Uangnya juga sangat-sangat dingin, tidak dibutuhkan gitu loh. Jadi ini perlu Anda ketahui kalau Anda mau join Div Advisor dan spesifik untuk investasi ya, Anda akan cocok dengan peer dan peers. Karena kalau misalkan Anda investasi harus sabar. Kalau misalkan Anda tidak sabaran dan
Anda punya waktu, Anda bisa join PTR, tapi PTR saat ini masih antri ya. Jadi antriannya saat ini 36 dan estimasinya tanggal 24 Agustus. Kalau ini Anda bisa beli sekarang, jual besok pagi atau siang pun bisa. Atau beli jam 10, jual jam 2 siang gitu juga bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda berinvestasi atau ikut peer, jangan berpikir sama dengan member PTR gitu ya. Tidak sama gitu ya. Nah, ini kita perlu sampaikan ya, sekali lagi ya, advisor itu kan harus mengedukasi ya agar nanti member kita tidak salah pilih. Oke. Terakhir ya, tolong bahas BUMI trading gimana arahnya, udah lama nggak naik-naik, target kenaikan di berapa? SL tolong spill. Udah lama nggak naik-naik. Oh gitu, lagi turun berarti ya. Oke, jadi kita lihat dulu ya. Sekarang di harga 112. Kemarin kita sudah bahas kok ini ya. Oke, sudah saya bahas ya. Bumi kemarin saya bahas ya Pak. Jadi saya rasa belum ada perubahan ya. Anda bisa tonton ini ya. Untuk stop loss kalau Anda punya, stop lossnya di 109 ya, karena ini potensinya turun ya. Sementara ini swingnya masih turun. Oke, jadi silakan ditonton. Begitu sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia menonton dan memberikan ide untuk ada pembahasan di F-Talk. Jadi F-Talk ini hanya membahas apa yang diminta ya. Kita tidak merekomendasikan saham apapun di sini di F-Talk ini. Murni karena kita diminta apa sih saham ini, bagaimana potensi dan sebagainya, baru saya akan bahas. Jadi tidak ada kepentingan apapun di F-Talk ini untuk menggoreng atau apapun untuk menakut-nakuti orang, tidak ada ya, tidak ada unsur seperti itu. Kita ngomong apa adanya yang kami lihat, dan yang kami lihat itu juga belum tentu nanti terjadi. Jadi itu harus dicamkan ya, jangan sampai nonton di F-Talk terus lihat sebuah saham terus kita prediksi turun, wah orang ini nakut-nakutin orang nih gitu, orang ini suka tebar fear gitu. Tidak seperti itu ya, kita jawab sesuai dengan apa yang kami lihat dan kami analisa. Jadi mohon diproses dengan bijaksana, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan di F-Talk ini. Selalu olah lagi, selalu proses lagi, analisa lebih mendalam lagi buat trading plan, buat investing plan yang baik, dan patuhi trading plan yang Anda sudah buat ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat.